Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala wa ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para sesepuh, para orang-orang tua, para tokoh masyarakat, para hujaj, semoga pada sehat walafiat, biar pada panjang umur, amin ya rabbal alamin. Saya hormati juga segenap pak hadirin hadirat, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panitia Maulid pada malam hari ini. Bil khusus yang saya muliakan guru kita, guru saya tercinta Kiai Haji Abdurrahman Saheh. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, panjangkan umur. Pelita ya, pelita kampung. Kampung kalau nggak ada pelitanya kan gelap ya. Makanya jangan sampai pelitanya mati, pelitanya redup gitu. Para guru-guru semuanya biar pada sehat walafiat. Saya hormati juga yang mulia Al Habib Muhammad Rashid bin Yahya Al Habib Muhammad Al Haddad, juga semoga panjang umur, sehat walafiat, biar kehadiran beliau memberikan keberkahan bagi kita semua. Ini streaming ini ya, ada. Jadi kalau streaming ditonton di mana aja, jadinya timbulnya grogi gitu. Kalau zaman Imam Malik nggak boleh streaming, dipanggilnya gasib. Jadi ilmu itu harus hadir. Zaman Imam Malik, suatu hari orang lagi ngaji hadis di dalam majelis, ada yang di belakang jendela ngintip, tapi ini orang cerdas. Yang di belakang jendela ini orang paling cerdas. Kata Imam Malik, ta'al ya gasib, kesini wahai pencuri ilmu, gitu katanya. Mengapa? Kagak mau datang, maunya ngintip gitu. Zaman itu, zaman sekarang mah bisa ngaji sambil rebahan di rumah, ya gak? Bari nyetel apa namanya, YouTube. Ya sudah zaman bagaimana. Kemudian bi khususil khusus yang saya muliakan Al Mukarram Al Muhtaram, guru kita tercinta yang punya majelis taklim yang mengadakan acara maulid pada malam hari ini, yaitu Al Ustadz Syekhu beserta keluarganya, anak istrinya, dan berikut seluruh murid-murid dan santri-santrinya. Mudah-mudahan semuanya terliputi berkah dunia dan akhirat. Tuh. Biar dimanapun beliau berada selalu mendapatkan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, saya mau ngomong apa ini? Guru kita udah ngomong, jadi kayak hilang apalan. Dah sambil nunggu Habib Muhammad ya, ini bukan ceramah, anggap aja kongko lah gitu. Jangan kebangetan serius. Bang, orang yang ngerokok aja, yang ngopi ngopi aja, yang makan aja sambilan. Ya, kalau emang rasanya ngantuk ya tidur aja. Ya ngantuk banget ini gua, jangan ditahan, ntar masuk angin. Ini
juga nih yang lagi megang kamera, taksiran yang ngantuk, tidur aja bang. Enggak, saya enggak omelin. Istri ini capek ini nih, tidur aja. Capean dia sama penceramah mah. Penceramah datangnya sawaya-waya. Dia mau datang jam 8, 9, pulang sawaya-waya juga. Pulang 9, 10, pulang aja. Lah kalau dia pada datang kan dari sore, pulangnya belakangan, kudu jam 1 gitu. Besok ada lagi. Makanya bisa jadi dia masuk angin. Tidur bang. Taksiran ngantuk. Lah itu mata udah ngeri begitu. Udah awang-awangan banget Romana. Dah malam hari ini saya cinta sama guru kita Ustaz Sehu, makanya saya harus datang. Saya harus datang walaupun agak terlambat, saya harus datang. Dah malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi yang teragung, itu teragung, Nabi yang terbesar, Nabi yang termulia. Kalau ter itu artinya paling tinggi saudara. Kalau udah ter udah nggak ada lagi yang ngalahin. Cuman ibarat orang naik puunan, naik pohon kelapa nih, dia nggak bisa langsung sampai puncaknya sebelum dia melewati pangkal dan batang-batang pohonnya. Masa orang naik pohon kelapa tahu-tahu udah di atas saja, ya nggak, ngangsrod, nggak bisa langsung loncat ke atas. Nah begitu juga terbesar paling tinggi tuh, berarti ada yang besar tapi enggak ter. Tertinggi berarti ada yang tinggi cuman kagak make ter. Itu kayak begini nih, orang sekolah saudara, ada yang sudah sarjana, bisa nggak itu orang tahu-tahu kuliah nggak pakai sekolah SMA SMP lagi? Nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi harus melewati tahapan TK dulu gitu. Sebelum kuliah apa dulu namanya? SMA. Sebelum SMA SMP. Sebelum SMP SD. Sebelum SD, sebelum TK PAUD. Sebelum PAUD namanya. Sebelum PAUD PAUL namanya. Sebelum PAUD PAUL. Emang dari bawah dulu semua juga, nggak bisa langsung ke atas gitu. Nah ini saudara-saudara, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diakui oleh seluruh ulama sealam jagat. Yang mengakui ulama, kalau kita mah bukan ulama, ngikut-ngikut ulama. Mengapa kita? Kita nggak tahu dalilnya. Kita mah apa kata dia? Kata ulama belok kanan, belok kanan. Lo belok kiri, belok kiri. Ini ulama sealam jagat. Dan sealam jagat itu setiap kurun waktu. Sealam jagat setiap kurun waktu. Ittifaq ulama. Wa afdalul khalqi alal itlaqi disebutnya. Jadi paling afdal, paling tinggi, paling mulia makhluk secara keseluruhan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu saudara, malaikat Jibril di bawahnya, malaikat Mikail di bawahnya, malaikat Israfil di bawahnya, di bawah Rasulullah, malaikat Malik di bawah Rasulullah, malaikat Ridwan di bawah Rasulullah, semuanya di bawah Nabi Muhammad. Itu namanya Abdulul Khalqi alal itlaqi, paling tinggi. Cuman di bawah yang paling ada yang tinggi, di bawah yang paling berkah ada yang berkah, cuman nggak paling.
Sebelum sampai yang paling, kudu yang bawah dulu. Sebelum sampai ke atas nih, yang bawah dulu. Siapa yang bawah dulu? Perhatikan. Orang tua. Sebelum Nabi Muhammad, orang tua. Urutannya. Jangan pergi maulid kemana-mana nyampe sama orang tua nggak punya akhlak, nggak dapet yang atas. Orang SMP belum lulus udah mau kuliah aja. SMP dulu lulusin, sama orang tua dulu lulusin. Muludan mah kagak ada yang ngelarang. Muludan mah kagak ada yang nggak berkah. Tapi ingat, jangan ngejar-ngejar maulid, orang tua dilupain. Kamu tuh pergi ke sono nyampe muludan. Emang apa nyampe? Dengerin orang ceramah? Bukan. Dia ngarah ada kembuli. Nungguin kembuli apa? Sono ada kembulinya no enak no. Akhirnya udah pergi. Cara maulid. Ya. Dengerin ceramah di mana-mana. Sama orang tua saudara nggak bakti. Salah. Orang tua duluin. Mesti bakti dulu dia sama orang tuanya, baru bakti sama Rasulullah gitu. Di zaman Nabi saudara, ada orang yang ngaji sama Nabi, ilmunya ilmu Nabi di otaknya, sholat jamaahnya sama Nabi. Kita nih jadi murid wali, selamat nggak kira-kira? Lah guru kita wali, muka keselamat bagaimana? Wali Allah. Guru kita Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya, guru kita Habib Husain Luar Batang. Top sudah. Ini orang bukan tanggung-tanggung, gurunya Nabi. Saudara tentu perlu dengar, pernah dengar itu. Itu namanya Sayyidina Alqamah. Diserap ilmu Rasulullah. Perhatikan. Dia pengen kejar keberkahan Nabi, tapi dia lupa keberkahan emak. Akhirnya saat dia sudah alim karena dapat ilmu dari Rasulullah, saudara-saudara, udah alim dapat ilmu dari Rasulullah. Nih ibaratnya begini, kita ngaji udah pinter sama guru gitu. Misalnya ama emak lupa, orang dia mau dipanggil ustad, emaknya mah kagak. Dia mau dipanggil kiai, babanya mah nggak dipanggil kiai, kan perasaan kayak tinggian dia. Akhirnya ama dia punya orang tua, saudara-saudara, tidak ada taat. Pas mau meninggal saudara tidak bisa mengucap la ilaha illallah, ketutup dia punya iman ketutup. Kekunci dia punya mulut saudara buat ngucapin la ilaha illallah. Karena apa? Sebab tidak ada berkah emak itu, nggak ada berkah babaknya. Jadi rumusnya gitu, orang tidak mungkin dapat berkah Rasulullah kalau nggak dapat berkah emak sama babanya. Paham nggak begitu? Itu dulu, itu dulu. Nih begini saya kasih tahu yang masih bocah nih, perjalanan ke depan masih panjang tong. Mengarungi kehidupan penuh tantangan, penuh cobaan. Kita perlu dikawal, nggak boleh sendiri main pinter-pinteran, nggak boleh. Kita perlu dikawal sama orang tua, jangan jalan sendiri milih masa depan. Kudu dapat ridho, dapat restu orang tua. Itu abang kasih tahu, abang aja orang saya tuaan. Kalau saya bilang ustad ya bukan gurunya, ustad kasih tahu. Emang gue guru lo, main ustad aja. Karena umurnya rada tuaan dikit, abang kasih tahu.
andai seumur hidup cuma satu kali kalian kerjakan, itu sangat luar biasa. Apalagi dapat melakukannya berulang-ulang kali. Apa itu? Menggedor berkahnya orang tua. Gimana caranya? Perhatikan. Kita pulang sholat Jumat, kan masih pada punya emak nih. Nemuin emak kita, assalamualaikum, salam. Emak kita lagi sembahyang johor nih, ya. Nah kita bawa air nih, segelas atau satu botol aqua sama mangkok. Ini air saudara tuang di kaki emak kita, kaki emak. Ntar kita tadangin airnya di atas mangkok. Cuman ngomong begini, Mak, pada hari ini saya mau sampaikan sesuatu sama emak. Ada apa loh? Kan emaknya nanya gitu. Emak, selama saya di dalam perut ngandung saya capek luar biasa. Emak nggak cerita sama saya, memang nggak cerita. Saya nggak bisa bales capeknya emak ngandung saya 9 bulan. Emak pasti capek, nggak bisa tidur, makan juga nggak enak, apalagi lagi ngidam. Ngelihat baba juga bau bentek gitu, ngelihat baba jenak. Orang kan ada yang lagi ngidam sama lakinya gedeg aja, nahan begitu luar biasa Mak. Pas saya sudah dilahirkan, saya bengal, saya badung. Mak susuin saya nggak bisa balas satu tetes air susu emak yang membuat saya menjadi besar sekarang. Tuh emaknya dengerin, saya sudah besar ini Mak. Saya sadar banyak salah sama emak, maka pada hari ini saya minta dimaafkan dosa-dosa saya. Maafin Mak dosa-dosa saya. Doain Mak saya buat ke depan biar hidup saya berkah, biar keturunan saya jadi orang-orang soleh. Doa Mak gitu. Nah ntar kita tuang tuh di kakinya, kerucuk. Ini ngerjainnya berat. Kalau bukan orang yang tulus bakti sama orang tua, kagak sanggup saudara kerjain, kagak sanggup. Kalau bukan orang yang punya niat bersih di dalam hati pengen dapat berkah emaknya, kagak sanggup. Apalagi dilihat kaki emaknya pada bebelekan. Nama orang kampung, ngerti nggak kaki bebelekan? Itu yang telapak kaki pada pecah-pecah. Itu keramat saudara. Saudara keliling wali kemana-mana nggak akan kebuka kalau itu nggak terbuka. Itu dia yang korbankan nyawanya demi saudara hidup keluar dari rahimnya, ngeden setengah mati. Pegangan babanya, pegangin gua bang, pegangin gua, sakit banget gitu. Waktu dia lahir kita minta setiap punya Mak, doain Mak, doain saya. Saya punya salah-salah, mohon Mak doain, mohon Mak ikhlasin gitu. Kita tuang nih saudara, dia punya kaki kita pegang, bawahnya kita taruhin piring, airnya kita siram kerucuk, kita usapin kaki Mak. Jangan jeleh, jangan ada jeleh. Itu berlian yang terbungkus dengan segala kesederhanaan, nampak seperti biasa aja. Ya orang dulu saudara, mas sekolah juga separuh-separuh, kagak kuat diongkosin, sama ngkong kita kagak kuat ngokosinnya, ya begitu adanya. Tapi itulah pintu keberkahan. Ntar tuh airnya jatuh ke piring, kita ambil saudara, itu kita bilang sama Mak, Mak bacain Fatihah.
khusus niatin buat saya, biar saya jadi orang baik, biar saya jadi orang soleh. Baca itu. Emang lu pengen ngapa? Ayah pengen berkah. Ayah pengen berkah mah hidup, biar anak cucu saya juga berkah. Doain saya. Tuang itu. Itu emaknya saudara, kalau dia kagak tetesin air mata, jago itu perempuan. Itu air matanya tanda keridhoannya, air matanya tanda keikhlasannya, minta maaf gitu. Apalagi besok mau berkeluarga, yang anak-anak perempuan harus begitu sama emaknya. Jangan mau calon punya laki kagak minta restu, kagak minta ridho sama orang tua, bong-bong bakal punya calon laki baru, ntar tuh rumah tangganya kagak beres saudara, karena nggak ada restu dia punya orang tua. Orang tua pasti dikawinin tapi hatinya nggak kegedor, hatinya nggak gedor, minta saudara gitu. Paham nggak tuh kira-kira? Nggak usah pakai amalan banyak-banyak kecapean. Wiridan kudu baca Yasin 40 kali sekali deprok, lu kelamaan. Gedor keredon orang tua, datang minta gitu. Paham gak tuh? Kerjain saudara. Jadi jangan sekolah SMA kalau belum SD, jangan kuliah dulu kalau SMP belum lulus, jangan mimpi dapat berkah Nabi kalau belum dapat berkah orang tua. Rumus yang bawah dulu cari. Kita mengaji kemana-mana juga, kalau orang tua keredoannya belum terbongkar saudara, ilmu kita kagak manfaat, nggak bisa. Emang situ sumbernya semua. Usaha kita nggak bisa berkah kalau bukan di situ sumbernya. Nah, siapa yang suruh? Yang suruh Rasulullah, Nabi kita, yang kita maulidkan, yang kita salawatkan, yang kita agungkan, yang kita muliakan. Beliau yang suruh kita untuk bakti pada orang tua. Rasulullah bilang, birru aba'akum tabirkum abna'ukum. Bakti, aku yang perintahkan kepada kalian, bakti sama kau punya orang tua. Bakti buat apa itu? Ini sumber berkahnya. Maka nanti ketika kalian punya anak, tabirukum abnaukum, anak kalian akan membalas bakti tersebut. Dan anak ngikut aja. Tuh. Paham ya? Yang pertama siapa? Orang tua. Itu yang di bawah dulu nih. Yang kedua saudara adalah guru. Sebelum ke Rasulullah punya guru. Makanya hidup saudara harus punya guru. Maka alhamdulillah nih sini banyak guru-guru. Ustaz Saihu biar sehat walafiat. Guru tuh. Kemudian Ki Abdurrahman Saheh, guru juga. Pelita namanya ini. Mesti punya guru. Jangan mobil udah kebeli, rumah udah kebeli, udah punya anak, belum punya guru. Hidup nyasar sampai yang nuntun saudara. Mesti punya guru. Yang kedua, harus ada keberkahan dari guru. Itu tahapannya namanya. Bakti sama guru, hormati, muliakan kau punya guru. Kenapa begitu? Saudara, guru itu yang bukakan pintu kepada Nabi Muhammad. Gak bisa kita nyari dewek. Guru yang tuntun kita kepada Nabi Muhammad. Bukain ya. Kita kenal Rasulullah dari guru. Di mana? Di Majelis Taklim. Di tempat muludan mah itu mah cuman siraman-siraman doang. Nih kayak begini nih saya, siraman-siraman, bukannya nuntun. Yang nuntun sesungguhnya kita kepada Allah Ta'ala, kita kepada Rasulullah adalah guru kita. Kalau model ceramah mah setahun sekali juga belum tentu, bener gak gitu? Makanya guru yang diperhatikan. Ceramah antar juga pulang. Orang ceramah makan penjahat saudara. Mau apa penjahat? Lah datang minta berkat doang, pulang bawa parcel. Begitu kagak ada tanggung jawabnya. Yang benar-benar tanggung jawab itu guru itu. Makanya ulama katakan, gum lil muallimi
wa fihi tabjila kadal muallimu ayyakuna rasulah. Berdirilah engkau pada gurumu. Kalau guru datang, diri. Jangan orang lain datang tangannya dicium bolak-balik, cincinnya sampai hilang. Hah? Guru datang dicuekin, salah saudara. Orang diuber-uber sampai mobil dicium saking kagak bisa nyium tangannya. Begitu kagak bisa nyium tangannya, mobilnya dikecup sama dia. Gurunya di samping dia kagak diopenin, salah. Jadi mestinya gumlil muallim, hormati guru. Wa fihi tabjilah, berikan dia kehormatan, kemuliaan. Kenapa begitu? Kita bisa sholat karena dia. Contoh kecil tuh, ya. Itu yang begitu tuh yang kadang-kadang kita lupa. Yang kadang-kadang kita kejar-kejar yang kagak pernah didik kita. Yang didik kita yang kita pleter, yang didik kita kagak openin. Yang nuntun akidah kita saudara kita nggak perhatikan, salah. Yang nuntun ibadah kita nggak perhatikan. Itu namanya malam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak terima kasih sama manusia ditolak, dia punya syukur kepada Allah Ta'ala, dianggapnya tak bersyukur kepada Allah. Itu kalau ayah itu saudara namanya bapak jasmani kita. Kenapa bapak jasmani? Sebab dia yang membesarkan kita punya badan dari masih kecil terus sampai kita gede, dikasih jajan, dikasih makan. Itu sumber berkah juga. Jangan sampai lupa orang tua kita. Kalau guru saudara, orang tua ruh, orang tua hati kita, dia yang kasih makan kita punya ruh dengan ilmunya gitu. Nih kalau misalnya kita jadi guru nih, atau kita jadi orang tua, saudara. Waktu anak kita nangis pengen makan permen, emang kita kagak punya duit, permen cuman atu-atunya di mulut kita, itu permen kita lepein supaya anak kita makan. Kata itu anak, mama pengen permen, kata tuh anak. Baba pengen permen, ya baba udah nggak punya duit tong, lu pengen permen lagi. Itu baba ngisep, itu saudara yang di mulut dilepehin. Nih lu yang ngisep, lu yang nerusin, lu yang ngabisin. Kenapa? Gua rela kagak makan supaya lu makan. Guru tuh begitu. Kalau bisa ini ilmu yang di hati, di otak gua kasih semua, gua kasih sain. Kalau ada keimanan yang gua rasa kepada Allah Ta'ala, lu bisa ngerasain, gua kasih. Cuman gua bisa nuntun doang, ibaratnya begitu saudara. Maka kata ulama, kadal muallimu ayyakuna rasulah, nyaris seorang guru itu bagaikan seorang rasul. Mengapa begitu? Sebab tugas rasul itu diemban oleh guru kita. Apa tugasnya? Menuntun manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para guru-guru kita. Dua jadi itu. Pertama guru, yang kedua yang pertama adalah orang tua, yang kedua siapa? Guru kita. Itu simpen, itu kunci keberkahan sudah. Dari situ nanti nyambung sendiri tuh kepada Nabi. Amar Rasulullah muncul sendiri pada Rasulullah. Karena muncul sama Nabi, ente udah bisa hormatin guru, ente udah bisa hormatin orang tua. Jadi terhantarkan kita punya keimanan, kita punya hati, kita punya ketakziman, terhantarkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ntar ilmu manfaat tuh begitu tuh begitu tuh ilmu manfaat. Kok jadi manfaat ilmu gua? Nanti udah dapat, udah kebuka tuh namanya harta manfaat. Kok hartanya kau manfaat sedikit tapi berkah. Nih begini, sedikit berkah tuh saudara, ada banyak nggak berkah. Banyak yang berkah itu banyak doang tapi tak membuat dekat kepada Allah. Ada dikit
usahanya biasa aja, hasilnya dikit, tapi bikin dia tekun ibadah, itu berkah namanya itu. Ada keberkahan, jadi berkah tuh dia, kebuka saudara-saudara. Kalau dia itu dapatkan begini, berkah tuh begini. Satu hari orang datang ke Madinah menghampiri Rasulullah. Orang jauh, jadi dia jalan kaki ke Madinah 6 bulan. Orang jauh, sampai di Madinah ketemu Nabi, ya Rasulullah, ana pengen dakwah di kampung ana, tapi ana nggak punya ilmu, ana mau ngaji setiap hari juga nggak bisa, karena kampung ana terlalu jauh. 6 bulan ana menghampiri ke sini, ya Rasulullah. Oh, jadi pengen punya ilmu? Oh ya, pengen ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mangap. Sini duduk, sini depan. Setelah mangap saudara, sama Nabi diludahin, tapi ludahnya ludah kayak nenek nyembur, bukan ludah orang bereak. Begitu suatu gitu. Rasulullah telan, ditelan saudara, ludah doang, cuman secipretan ludah, ayo telan. Jadi perhatikan, ludah yang ada di mulut Nabi Muhammad, yang setiap saat, setiap hari untuk sebut Allah Ta'ala, setiap saat, setiap hari nggak pernah lepas daripada zikir. Ludah yang bercampur dengan tubuh Rasulullah, di mana itu tubuhnya tak akan pernah tersentuh api neraka. Ludah itu bagian daripada tubuhnya yang penuh berkah, yang penuh ridho dari Allah Ta'ala. Jatuh itu ke mulut tuh orang sahabat. Mulut tuh orang sahabat, kata Nabi, telan. Setelah telan pulang saudara. Nanti di kampung kau bikin musola. Ntar saya ngimamin bagaimana? Lu bikin musola aja. Ntar di kampung kau ajarkan ilmu. Ilmu apa yang saya ajarkan ya Rasulullah? Ajarkan saya sudah. Pas di kampung dia buka masjid, dia buka musola, dia buka majelis taklim. Lah jadi kiai di kampungnya. Dapat ludahnya Nabi Muhammad. Itu namanya futuh. Apa namanya? Futuh namanya itu. Itu namanya berkah, kebuka semua. Prai. Gitu. Kalau udah ada berkah tuh, yang tadinya mustahil, saudara, terbuka kartu berkah. Dua. Itu pas di rumah, Quran saudara hafal sendiri. Rupanya waktu saat Nabi ludahkan itu, menitipkan ilmu rahasia yang akan terbuka bagi itu salah seorang daripada sahabatnya. Buka, ngajar fikih, ngajar tauhid. Begitu proses di zaman kita punya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keberkahan gitu. Sekarang bisa nggak begitu? Pertanyaannya tidak mustahil, cuman itu dia tadi, orang tua hormati, ya, minta maaf, minta doa sama orang tua. Yang kedua, guru hormati, maka baru akan terbuka jalur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nguber-nguber yang tinggi, yang dekat kagak diingat. Ya, demikian, mudah-mudahan ada kemanfaatannya. Nanti akan dijelaskan secara luas oleh Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.